Sebut saja namaku Jaka. Peristiwa ini terjadi 4 tahun yang lalu. Aku sendiri berasal dari wilayah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Banyumas. Aku terlahir dari keluarga yang cukup fanatik tentang hal-hal mistik. Bahkan ayahku ini dianggap orang pintar di kampung halamanku. Banyak yang sering bertanya tentang hal-hal gaib kepada ayahku. Hingga tak jarang, aku sering melihat setiap malam Jumat Kliwon, ayah selalu membuat sesajen dan berdoa di kamarnya sendiri yang biasa disebut punden. Meskipun begitu, aku sebagai anaknya tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Karena menurutku, semua itu hanyalah konyol. Aku sendiri dari kecil sampai umur segini belum pernah melihat hal seperti itu. Ya walaupun ibu, nenek, kakek, ayah, semuanya fanatik tentang hal-hal seperti itu. Ya tapi aku hanya iya-iya saja di depan mereka. Dan tahun itu aku baru lulus SMK. Layaknya anak yang baru lulus sekolah, aku pun mulai mencari kerja. Tapi pada saat itu, situasinya sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Dari mulai online, aku coba melamar pekerjaan. Bahkan kalau ada info pekerjaan, aku langsung masukkan lamaran ke sana. Tapi ternyata tidak segampang itu mencari pekerjaan. Hingga akhirnya aku mendapatkan info ada salah satu perusahaan yang membutuhkan atau membuka lowongan. Memang pekerjaannya saat itu cuma sales. Tapi aku tidak pilih-pilih pekerjaan. Yang penting halal dan aku bisa mencari uang sendiri. Nah, singkat cerita, setelah aku melamar, aku diterima di perusahaan tempat itu bekerja. Hingga sampailah pada hari itu. Aku masih ingat, hari itu hari Jumat. Aku sedang berkeliling di daerah Baturaden. Layaknya seorang sales, biasanya kami berjalan dari rumah ke rumah untuk menawarkan barang yang akan dijual. Sebenarnya, kita tidak berjalan kaki, kita bawa motor. Tapi motor biasanya disimpan di satu tempat. Nah, biar lebih efisien, kita memilih untuk berjalan kaki, berkeliling karena biar bisa sampai ke rumah-rumah penduduk di sana. Aku tidak sendirian saat itu. Aku ditemani salah satu temanku, sebut saja namanya Hadi. Kita berjalan menawarkan barang ke tiap rumah dan rumah. Hingga akhirnya kita pun pindah lokasi. Dan saat itu, kami mendengar kabar bahwa ada satu desa di dekat daerah tersebut. Nah, kita parkirkan motor di dekat masjid. Dikunci saat itu. Nah, kita berjalan. Kita berjalan menyusuri jalan hingga sampailah kita di sebuah desa. Desa tersebut bisa dibilang desa yang cukup kecil. Rumah-rumah penduduknya juga tidak terlalu banyak. Bahkan bisa dihitung dengan jari. Tapi di sekeliling desa tersebut terdapat hutan dan lahan-lahan yang kosong. Saat sampai di desa itu, kulihat jam menunjukkan pukul 4 sore. Kami saat itu masih gigih berjalan mencari pembeli. Nah, sampailah ketika kita berjalan, tak sengaja kami sadar bahwa saat kita akan masuk ke desa tersebut, kita harus melewati sebuah pemakaman yang ada di desa itu. Nah, temanku si Hadi ini, dia langsung berlari. Tampaknya dia takut. Melihat gelagat si Hadi yang seperti itu, aku langsung mengolok-oloknya. Sedikit berteriak karena posisinya si Hadi itu berada di depan dan agak jauh. "Oi, Dik, tungguin apa? Ngapain kamu lari-lari kayak gitu? Hei, tungguin, santai aja. Kenapa kamu? Takut sama kuburan? Sama kayak ginian aja takut kamu." Tapi si Hadi ini tidak menghiraukan ucapanku. Dia terus berlari. Nah, aku pun mengejarnya. Saat aku mengejar si Hadi ini, tak sadar dari ujung ekor mataku, aku seperti melihat ada sebuah nampan yang berisi seperti sesajen. Aku langsung menghentikan langkahku. Aku tengok. Dan ketika aku tengok, benar, ada sebuah nampan berisi sesajen. Kulihat dari kejauhan, tampak ada sebuah rokok,
kopi, dan yang lain-lain. Nah, di situ aku baru ingat. Karena setahuku, biasanya kalau bapak menyediakan sesajen, itu kan malam Jumat Kliwon. Tapi tadi malam, sepertinya bukan malam Jumat Kliwon. Nah, setelah itu, entah pikiran dari mana, aku melangkahkan kaki menuju sesajen tersebut. Aku melangkah dan mendekat. Nah, setelah mendekat, aku lihat di dalam nampan itu ada bakakak, kopi pahit, pisang, dan sebungkus rokok. Kebetulan saat itu rokokku habis, perutku juga lapar. Waktu itu ingin rasanya aku mengambil bakakak, tapi kupikir lagi, namanya bakakak ya mungkin sudah kemarin pasti tidak enak, apalagi posisinya dibiarkan seperti ini. Jadi saat itu aku memilih pisang dan rokok. Aku ambil. Nah, setelah aku ambil, aku berlari mengejar si Hadi. "Dek, nih mau rokok nggak?" Teriakku seperti itu. Nah, si Hadi nengok. Nah, begitu nengok, ketika dia melihat aku membawa pisang dan rokok, dia tampak kaget. "Kamu bawa dari mana?" ucap si Hadi seperti itu. "Itu di belakang, aku habis nemu," ucapku seperti itu. "Kamu ngambil dari sesajen ya? Aku lihat tadi di kuburan ada sesajen. Kamu jangan macam-macam, balikin," ucap si Hadi yang tampak marah. Bahkan kulihat wajahnya tampak sinis saat itu. Aku bilang, "Udah, ini namanya rezeki, ambil aja. Ngapain dibiarin kayak gitu mubazir?" ucapku seperti itu. Nah, si Hadi tanpa menjawab pertanyaanku, dia langsung memalingkan badan dan berjalan. Dari gerak tubuhnya, tampak dia sangat kesal. Aku malah tersenyum melihat tingkah si Hadi seperti itu. Aku makan pisang yang kuambil, dan setelah aku makan, aku nyalakan rokok. Dan setelah itu terus berjalan, hingga akhirnya kita sampai di desa tersebut. Nah, kita menyambangi tiap rumah yang ada di sana. Alhamdulillahnya saat itu, ada 2 konsumen yang membeli barang kami. Saat itu kulihat, jam sudah menunjukkan pukul 5:30. Bergegas kita berjalan kembali ke lokasi motor saat itu. Otomatis, kita harus melewati area pemakaman lagi. Si Hadi, tanpa berbicara, dia langsung berlari. Tapi aku tertawa melihat si Hadi seperti itu. "Hei, udah jangan lari, ntar malah dikejar setan loh," ucapku seperti itu. Nah, ketika aku berjalan, tepat sejajar dengan sesajen tersebut, entah kenapa, aku merasa saat itu tiba-tiba tubuhku ini seperti diterpa angin, tapi hanya selintas. Angin itu tidak dingin ataupun sejuk, tapi terasa sangat panas. Aku sempat terdiam dan nengok, tapi kulihat di sekitarku dedaunan itu tidak bergerak. Jadi setelah itu aku kembali berjalan. Aku berjalan mengikuti si Hadi. Hingga akhirnya kita sampai di lokasi motor. Sampai di lokasi motor, kita langsung pulang menuju kantor. Di perjalanan, entah kenapa saat itu aku merasa motor ini terasa berat. Terasa berat, dan saat itu tiba-tiba mulai oleng. Hingga akhirnya aku menghentikan motor tersebut. Aku hentikan motor dan aku cek. Ternyata ban belakangnya bocor. Si Hadi pun turun. Nah, ketika dia mengetahui ban motor bocor, dia malah uring-uringan. "Nah, ini nih, gara-gara kamu tuh ngambil sesajen, kita jadi sial. Kamu sih macam-macam aja," ucap si Hadi seperti itu. "Wih, bro, santai. Ini ban bocor gak ada hubungannya sama sesajen. Bagaimana ceritanya sesajen bisa hubungan sama ban bocor? Lah, mungkin tadi karena jalannya jelek kali. Kenapa aku atau apa kali? Udah jangan dikait-kaitin sama hal kayak gitulah. Jangan macam-macam, berpikir positif aja," ucapku seperti itu. Si Hadi tidak menjawab, dia diam. Dan setelah itu membantu mendorong motor. Lumayan jauh saat itu kita mendorong motor.
Hingga akhirnya kita menemukan sebuah tambal ban. Dan setelah ban ditambal, kita melanjutkan perjalanan. Alhamdulillahnya, motor tampak baik-baik saja. Pada pukul 9, kita sampai di kantor. Setelah sampai di kantor, setelah absen, kita langsung pulang. Karena saat itu, posisi rumah si Hadi dan rumahku ini berlawanan arah, otomatis kita pulang masing-masing. Jadi bahasanya, aku dan si Hadi ini berpisah di kantor. Si Hadi pulang langsung ke rumahnya, menggunakan angkutan umum, sedangkan aku lanjut menggunakan sepeda motor. Karena aku pulang sendirian, aku takut ngelamun. Biasanya, aku akan menyalakan musik di headset untuk menemani perjalananku mengendarai motor. Ditambah lagi, kondisi jalanan saat itu tidak terlalu ramai, bahkan bisa dibilang sangat sepi. Aku juga melajukan motor tidak terlalu kencang, sangat pelan. Yang penting aman dan sampai ke rumah dengan selamat. Aku terus pacu sepeda motorku dengan sangat pelan. Ya mungkin hanya kecepatan 40-50 saja. Hingga saat aku melewati sebuah jalan sepi yang agak tikungan dan di sebelah kirinya ada sebuah sungai. Nah, di situ aku merasakan lagi motorku ini berat. Tapi kali ini tidak oleng. Dan ketika motor terasa berat, di belakangku ini terasa panas juga. Bukan hangat lagi, panas. Aku sempat melihat dari spion. Di belakangku tidak ada apa-apa. Tapi aku merasa bagian tubuh belakangku ini sangatlah panas. Saat itu aku tidak terlalu peduli. Aku hanya fokus mengendarai sepeda motorku. Hingga akhirnya aku sampai di rumah kurang lebih pada pukul 10. Kulihat kedua orang tuaku sudah tidur. Aku masuk tanpa mencuci kaki dan muka. Aku langsung masuk ke kamar. Aku masuk ke kamar dan langsung merebahkan tubuhku. Karena aku rasakan badanku ini sangat lelah. Mungkin seharian tadi berjalan mencari konsumen dan itu benar-benar melelahkan. Tak butuh waktu lama, aku pun langsung terpejam. Di tengah-tengah tidurku, aku merasakan ada hembusan angin saat itu yang menerpa tubuhku. Aku diam. Awalnya aku diamkan saja. Tapi lama-kelamaan, kok terasa benar-benar dingin. Hingga akhirnya aku membuka mata. Niatku ingin mengambil selimut. Dan saat aku membuka mata, di situ aku terkejut. Aku terkejut ketika aku menyadari saat aku bangun, aku bukan lagi berada di kamarku, melainkan di sebuah tempat yang asing, gelap. Aku kaget saat itu. Aku langsung duduk dan aku perhatikan sekeliling. Aku perhatikan sekeliling. Di sekelilingku ini ternyata banyak batu nisan, dipenuhi oleh batu nisan. Dan di titik itulah aku sadar bahwa aku berada di tengah-tengah pemakaman. Kulihat aku sepertinya tertidur di sebuah saung yang berada di tengah pemakaman tersebut. Di situ aku bingung. Aku menyangka itu hanya mimpi. Aku coba cubit pipiku, aku tampar, bahkan aku pukul-pukul. Dan terasa sakit. Apakah ini benar-benar nyata? Tapi bagaimana bisa? Karena aku tadi jelas-jelas tidur di kamar. Kok sekarang bisa pindah ke sini? Aku perhatikan sekeliling. Di sekeliling di beberapa area pemakaman, tampak ada beberapa sesajen yang disimpan di sana. Aku hanya diam. Bingung harus kemana saat itu. Karena benar-benar gelap. Tak ada lampu sama sekali. Hingga akhirnya saat aku sedang memperhatikan sekeliling ini, pandanganku melihat ke sebuah titik. Di titik tersebut, di bawahnya ada sebuah sesajen. Dan di atasnya, aku seperti melihat ada dua bola api yang membara dan berputar-putar di dekat sesajen itu. Warnanya kuning.
Bola api itu bergerak, berputar, 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 dan setelah itu menyatu. Menyatu, dan tak berapa lama mendadak terbentuklah sebuah kepulan asap. Aku terdiam. Aku terus menatap ke arah asap itu, seakan terhipnotis. Asap itu menggumpal, 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 dan tampak di belakang asap itu, aku samar-samar melihat ada sebuah bayangan. Bayangan satu makhluk yang sangat besar. Jaraknya memang lumayan jauh denganku. Kurang lebih mungkin sekitar 25 meteran. Aku terus perhatikan. Hingga tak berapa lama kulihat. Saat asap itu mulai samar dan menghilang, tampak ada titik merah 2 yang menyala. Kulihat titik merah itu seperti mata suatu makhluk. Aku terus perhatikan hingga tak berapa lama kulihat sosok itu bergerak mendekat ke arahku. Di titik itulah aku sadar bahwa sosok makhluk ini mungkin yang disebut dengan genderuwo. Tubuhnya tinggi, besar, kukunya panjang, seluruh tubuhnya dipenuhi oleh bulu, taringnya panjang. Sosok itu berjalan dan mendekat ke arahku. Refleks saat itu aku turun dari saung. Dan hendak berlari. Tapi saat aku hendak berlari, kakiku ini lemas, seperti tidak mempunyai tulang, jadi gontai dan jatuh sekaligus. Aku tersungkur di bawah saung saat itu. Aku langsung merangkak dan masuk ke kolong saung. Aku takut. Aku benar-benar takut saat itu. Aku takut sosok itu benar-benar mencelakai. Kulihat sosok itu sudah benar-benar mendekat ke saung itu. Aku masih bersembunyi di bawah saung. Aku takut. Aku bingung harus berbuat apa. Hingga tak berapa lama kulihat sosok itu tampaknya berjongkok. Dan tak berapa lama aku merasakan kakiku ini seperti ada yang narik. Aku terseret keluar dan diangkat. Aku masih merasakan saat itu genggaman tangannya mencengkram pergelangan kakiku. Diangkatnya kakiku. Sosok itu tampak marah. Wajahnya terlihat sangat jelas. Matanya melotot, taringnya panjang, giginya ini bertaring semua. Tapi anehnya, sosok ini tidak mempunyai hidung. Wajahnya benar-benar marah. Dan tak berapa lama dia bilang, "Koe wis ora sopan. Koe ora sopan. Koe ora sopan." Aku tidak mengerti maksudnya apa. Aku hanya bisa memberikan tanda ampun tanpa bisa mengeluarkan suara sama sekali. Entah kenapa. Sosok itu benar-benar marah. Hingga tak berapa lama, aku merasa aku ini dihempaskan. Aku seperti dilempar ke suatu tempat. Dan saat itu aku merasa, saat aku dilempar ini, aku seperti masuk ke sebuah tempat yang benar-benar gelap. Tapi aku rasakan di tempat gelap itu, hawanya benar-benar panas. Dan terdengar suara tawa yang makhluk itu yang benar-benar mengerikan. Tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Situasinya benar-benar gelap gulita. Aku pun tidak tahu ada di mana. Seingatku aku hanya dilempar oleh makhluk tersebut. Entah kenapa semuanya menjadi gelap. Benar-benar gelap. Aku bingung. Aku menangis saat itu sejadi-jadi. Aku coba meminta tolong, berharap ada yang mendengar suaraku, tapi sepertinya sia-sia. Yang ada hanya terdengar suara tawa makhluk-makhluk yang mengerikan. Dan kali ini sepertinya bertambah banyak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Aku hanya terduduk pasrah saat itu. Bahkan aku juga tidak tahu berada di mana. Kalau memang aku harus mati, apakah ini caranya? Pikirku saat itu. Pelan-pelan di tengah-tengah kepasrahanku, aku melihat ada sebuah bola kecil. Bola itu mungkin sebesar bola pingpong. Bola itu memancarkan cahaya, warnanya hampir mirip seperti lampu temaram. Tapi saat melihat cahaya tersebut, perasaanku mendadak tenang. Ada hawa sejuk. Dan entah kenapa, seperti ada yang berbisik kepadaku supaya mengikuti cahaya tersebut. Aku bangkit. Mendadak seperti kakiku ini mempunyai tenaga. Nah, suara tadi yang menertawakanku tiba-tiba menjadi gaduh. Gaduh entah apa yang mereka bicarakan. Bola itu terus berjalan. Aku ikuti. Situasinya masih gelap. Tapi terdengar suara jeritan makhluk yang tadi sepertinya menertawakan. Aku terus ikuti. Hingga akhirnya tiba-tiba aku seperti melihat sebuah cahaya. Dan saat aku melihat sebuah cahaya, di situ aku sadar. Aku sepertinya membuka mata. Aku membuka mata. Aku lihat sekeliling. Dan di sekelilingku ini banyak orang. Banyak orang yang sedang mengerumuniku. Bahkan kulihat beberapa dari mereka ini sepertinya sedang mengaji. Setengah tubuhku ditutup oleh samping. Saat itu badanku terasa benar-benar sakit. Aku belum bisa bergerak sama sekali. Hanya kepalaku yang bisa melihat ke samping. Di samping kananku ada ibuku. Nah, dan saat aku menengok ke sebelah, di sebelahnya lagi, di sebelah kiri, itu ada bapak. Aku masih lemah saat itu. Tapi aku bersyukur. Aku sadar, mungkin semua itu hanya mimpi. Tapi kenapa aku bisa dikerumuni oleh orang-orang ini? Melihat aku terbangun, mereka seperti bersyukur. Tak lama kemudian, mungkin karena masih lelah, aku kembali terpejam. Entah berapa jam aku terpejam, namun saat aku bangun, tinggal sisa beberapa orang yang ada di rumahku. Dan rata-rata itu hanya keluargaku. Aku coba dibantu duduk oleh bapakku. Aku disenderkan di tembok dengan diganjal sebuah bantal. Nah, di situ aku diberikan minum. Aku masih bingung. Aku mencerna semuanya. Aku tidak ingat apa-apa. Yang aku ingat, aku pulang dari tempat kerja, masuk kamar dan tidur. Dan tahu-tahu aku berada di tengah-tengah kuburan. Dan setelah itu, aku mulai bilang, sebenarnya apa yang terjadi? Menurut Bapak, jadi malam saat aku datang, Bapak memang posisi di kamar. Tapi entah kenapa saat itu Bapak merasa ada sesuatu yang aneh. Bapak yang saat itu tidur tahu-tahu terbangun. Tahu-tahu terbangun dan ingin melihat ke kamar. Nah, saat Bapak melihat ke kamar, ternyata di kamarku aku tidak berada di sana. Bapak melihat motor masih ada. Tapi kondisi pintu ini terbuka. Bapak bingung saat itu, aku pergi kemana? Bapak coba terawang, kamu sepertinya berjalan dibawa oleh sesuatu. Karena sesuatu ini sepertinya mengikuti. Bapak coba hempaskan tapi tidak bisa. Dan Bapak juga bingung saat itu, kamu dibawa kemana? Hingga akhirnya esok tiba. Esok tiba, seluruh rumah panik, apalagi ibu saat itu. Bapak masih coba tenang. Bapak coba menerawang dan sepertinya mengetahui keberadaanku. Bapak berangkat ditemani oleh adiknya. Nah, Bapak berangkat ke sana dan ternyata
Aku ini berada di daerah pemakaman di dekat desa yang terakhir aku datangi. Namun dalam keadaan aku tidur di atas sebuah kuburan. Namun saat aku diketemukan, posisinya aku mengamuk. Aku mengamuk dan saat dicoba disadarkan, di situ aku tidak mau sadar. Seperti orang koma, tapi setengah kesurupan. Mataku saat itu putih. Putih, tanganku bergerak-gerak seperti digerakkan oleh suatu makhluk. Bapak saat itu bingung karena posisi bawa motor. Saat hendak dinaikkan ke motor, aku ngamuk. Bahkan pamanku sampai kena tendang dan terhempas. Bapak saat itu sampai meminta bantuan kepada warga di sana yang mempunyai mobil. Hingga akhirnya aku diantarkan oleh mobil ke rumah. Di rumah, aku masih tak kunjung juga sembuh. Beberapa metode sudah Bapak coba. Hingga akhirnya di hari keempat, Bapak memanggil temannya. Nah disitulah Bapak coba menarik sukmaku yang diambil oleh makhluk tersebut. Sungguh alot, karena katanya aku akan dijadikan budak di sana karena sudah berlaku tidak sopan kepada mereka. Namun dengan cara saat itu Bapak bersama temannya, akhirnya aku bisa keluar dari sana dan sadar. Di situ aku ngelongo karena perasaan waktunya sangat sebentar. Ya mungkin saat aku berada di area pemakaman sampai aku dihempaskan oleh makhluk tersebut, yang mungkin tidak sampai setengah jam. Tapi kok Bapak bilang sampai 4 hari. Dan mungkin ini hari kelima aku baru sadar dan bisa berbicara seperti ini. Aku tampak shock mendengar cerita Bapak. Aku masih tidak percaya. Namun saat itu aku lihat ponsel, aku lihat tanggal, dan disitulah aku baru percaya bahwa aku sudah 5 hari dalam keadaan seperti itu. Aku diam. Dan setelah itu Bapak tahu-tahu bilang, "Bapak tidak maksa kamu harus percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi satu yang kamu harus pegang. Kamu harus saling menghargai kepercayaan orang. Kita ini kadang berbeda-beda keyakinan. Kamu yang penting harus menghargai. Ya walaupun itu bertolak belakang dengan keyakinanmu. Yang penting kamu jangan usil. Biarkan apa yang mereka lakukan. Ingat, jadi pelajaran berharga buat kamu." Di situ aku sadar, mungkin gara-gara sesajen yang aku ambil, petaka ini harus aku alami. Di situ aku menyadari kebodohanku yang benar-benar membawa suatu kejadian yang sangat fatal. 2 hari kemudian kondisiku sudah benar-benar pulih. Namun saat itu aku mengajukan resign di tempat kerjaku. Karena kebetulan aku juga ditawari di sebuah pekerjaan di luar kota. Kebetulan pekerjaan itu memang lebih menjanjikan. Nah sebelum pergi keluar kota juga, Bapak mewanti-wanti supaya jangan sampai kejadian yang pernah aku alami ini terjadi kembali. Dan itu benar-benar menjadi pelajaran buatku. Ya kali ini aku memang percaya bahwa adanya dunia gaib. Dan kita memang harus saling menghargai kepercayaan orang. Ya walaupun keyakinan kita berbeda-beda. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.